Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan perancangan sistem informasi penjualan perlengkapan keamanan studi kasus pada UD Trijaya Mandiraja Depok. Dengan anggota kelompok kami yaitu Elisawati, Devindra Octavia, Katrina Sondang, dan Shirley Olivia. Pendahuluan 1. Latar belakang. Berbagai permasalahan mulai muncul terutama dalam data penjualan, proses transaksi penjualan, dan pembuatan laporan yang masih dilakukan secara manual, sehingga terjadi ketidakefisiennya dalam pengolahan data penjualan dan laporan. Sehingga perlu adanya suatu rancangan sistem informasi penjualan. Aplikasi ini dibuat guna membantu kinerja pihak toko dalam pengolahan data penjualan sehingga lebih efektif, efisien, dan cepat. Dalam proses penjualan perlengkapan keamanan, UD Trijaya Mandiraja masih menggunakan sistem yang bersifat manual, mulai dari perhitungan transaksi dan pengolahan data transaksi yang masih menggunakan alat bantu hitung kalkulator, sehingga memakan waktu dan tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya salah hitung. Penyimpanan data masih berupa arsip sehingga pada waktu penyimpanan memerlukan ruang atau tempat yang dapat memerlukan waktu yang lama untuk mencarinya. Dan penyimpanan data secara manual ini juga dapat menimbulkan kehilangan atau kerusakan pada arsip yang dapat berdampak pada keterlambatan pembuatan laporan. Tujuan dan manfaat. Tujuan dalam menyusun dan melaksanakan tugas rekayasa perangkat lunak ini antara lain 1. Menerapkan dan mengembangkan ilmu yang diperoleh di semester ini. 2. Untuk mengetahui alur UML sistem penjualan di UD Trijaya Mandiraja. 3. Memberikan solusi atau alternatif pemecahan masalah. Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu 1. Bagi pemilik toko untuk mempermudah proses penjualan secara sistem. 2. Manfaat bagi akademik dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi akademi dalam penelitian yang akan datang. 3. Manfaat bagi penulis dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu mengenai struktur dan sistem kerja dalam sistem informasi selama kuliah. Landasan teori. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur, elemen, prosedur, dan subsistem yang paling berhubungan secara terorganisasi berdasarkan fungsi-fungsinya, menjadi satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan demikian, sistem informasi adalah kumpulan komponen yang memproses data menjadi informasi untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian UML. UML atau Unified Modeling Language adalah metodologi kolaborasi antara metode-metode Bosch, OMT atau Object Modeling Technique, serta OOSI atau Object Oriented Software Engineering, dan beberapa metode lainnya. Metode yang paling sering digunakan saat ini untuk analisis dan perancangan sistem adalah metode OOSI atau Object Oriented Software Engineering untuk mengadaptasi maraknya penggunaan bahasa pemrograman berorientasi objek atau OOPI. Berdasarkan sifatnya yang statis maupun dinamis, berikut beberapa jenis diagram UML yang akan digunakan adalah sebagai berikut. 1. Use case diagram ini untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem. 2. Activity diagram untuk menggambarkan aktivitas dari sebuah sistem. Lalu ada class diagram, gambarkan sebuah spesifikasi yang menghasilkan objek untuk mengetahui pengembangan dari orientasi objek. Lalu di sini ada analisis sistem berjalan dan implementasi. A. Analisis kebutuhan sistem, yaitu analisis kebutuhan software
Analisis kebutuhan software merupakan langkah awal untuk menentukan perangkat lunak seperti apa yang akan dihasilkan ketika melaksanakan sebuah proyek pembuatan perangkat lunak. Dalam melakukan analisis kebutuhan, menentukan keberhasilan atas terciptanya perangkat lunak yang baik serta sesuai dengan kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan berdasarkan proses penjualan secara tunai, sistem berjalan pada UD Trijaya Mandiraja, Kota Depok, maka tahapan berikutnya adalah analisis kebutuhan. Bagian penjualan, kepala toko, dan pemilik adalah pengguna program aplikasi. Berikut ini spesifikasi kebutuhan sistem requirement dari sistem penjualan pada UD Trijaya Mandiraja Kota Depok, yaitu A. Halaman bagian penjualan, A1 mengelola transaksi penjualan, A2 mengelola surat jalan, B. Halaman kepala toko, B1 mengelola data akun, B2-nya mengelola jurnal, C. Halaman pemilik, C1 mengelola data pengguna, C2 mengelola data barang, C3 melihat data laporan penjualan, C4 melihat data laporan jurnal, C5 melihat data laporan data barang. Use case diagram yang pertama ada use case diagram bagian penjualan. Di bagian penjualannya ini bisa mengakses menu utama. Menu utamanya terdiri dari menu transaksi dan menu logout. Di menu transaksi ada transaksi penjualan dan surat jalan, dan di logout adalah keluar. Lalu yang kedua ada use case diagram kepala toko. Bagian kepala toko ini bisa mengakses menu utama. Di menu utamanya ada menu master, menu transaksi, dan logout. Di menu masternya ini ada data akun, dan menu transaksinya ada jurnal, dan untuk logout keluar. Dan yang terakhir ada use case diagram pemilik. Pemilik bisa mengakses menu utama. Di menu utamanya terdapat menu master, menu laporan, dan logout. Menu masternya terdiri dari menu data barang dan menu data pengguna. Di menu laporannya ada laporan penjualan, laporan jurnal, dan laporan data barang. Di menu logout yaitu keluar. Kemudian saya lanjutkan di next slide, activity diagram bagian penjualan. Di sini bagian penjualan dapat melakukan login, kemudian sistem menampilkan menu utama, kemudian sistem memberikan pilihan menu transaksi. Bagian penjualan dapat menentukan pemilihan transaksi penjualan, menambah transaksi, mengisi form transaksi, kemudian dapat melakukan penyimpanan ataupun membatalkan. Kemudian bagian penjualan dapat melakukan surat jalan, mencari, dapat mengubah dan menghapus, kemudian menambah, kemudian menyimpan. Kemudian dari sistem dapat menambahkan data baru. Kemudian kepala penjualan dapat mengembalikan ke menu utama. Kemudian sistem menampilkan menu utama. Next slide, activity diagram kepala toko. Kepala toko melakukan login, kemudian sistem menampilkan menu utama, kemudian sistem memberikan pilihan menu. Kepala toko dapat menentukan pilihan menu. Menu master data dapat mengklik data akun, kemudian untuk menu transaksi dapat mengklik jurnal, kemudian sistem menampilkan forum, memberikan pilihan, kemudian kepala toko menentukan pilihan, dapat menambahkan, mengisi form, kemudian menyimpan, kemudian kepala toko dapat mencari, kemudian dapat mengubah dan menghapus. Kemudian sistem menampilkan data baru, kemudian kepala toko mengembalikan ke menu utama, dan sistem menampilkan ke menu utama. Selanjutnya, next slide, activity diagram pemilik. Pemilik melakukan login, sistem menampilkan menu utama, memberikan pilihan menu, kemudian pemilik dapat menentukan pilihan, menu master data, dan menu laporan. Pemilik menu master data ada data barang dan data pengguna.
Untuk menu laporan, pemilik dapat melakukan laporan data barang, laporan penjualan, laporan jurnal. Untuk laporan jurnal, sistem menampilkan form, dan laporan penjualan, sistem menampilkan form. Kemudian, pemilik dapat mengisi form, kemudian mencetak laporan, kemudian mengembalikan laporan ke menu utama, dan sistem memberikan pilihan. Kemudian, pemilik dapat menentukan pilihan, menambahkan data, mengisi form, dan menyimpan. Kemudian, pemilik dapat mencari data, mengubah data, menghapus data. Kemudian, sistem menampilkan data baru, dan pemilik mengembalikan form data ke menu utama. Kemudian, sistem menampilkan menu utama. Baik, selanjutnya next slide. 3.5 class diagram. Di sini ada tabel akun. Terdiri dari kode akun, nama akun, tipe akun. Untuk kode akunnya menggunakan primary key. Kemudian di sini ada tabel jurnal. Untuk nomor jurnal menggunakan primary key, tanggal jurnal, nomor transaksi menggunakan forensic key, kode akun menggunakan forensic key, keterangan debit, kredit. Kemudian di sini ada tabel transaksi. Untuk nomor transaksi menggunakan primary key, tanggal transaksi, total bayar, nama pelanggan. Kemudian di sini ada tabel surat jalan. Untuk nomor surat jalan menggunakan primary key, tanggal surat jalan, nomor polisi, nomor transaksi menggunakan forensic key. Kemudian di sini ada tabel dan transaksi. Nomor transaksi menggunakan forensic key, kode barang juga menggunakan forensic key, jumlah beli, harga jual, subtotal. Di sini juga ada tabel barang, kode barang menggunakan primary key, nama barang, harga barang, dan stok barang. Nah, selanjutnya next slide, sequence diagram. Bagian penjualan melakukan transaksi, setelah itu mendapat nomor transaksi, pilih menu transaksi, mencari kode barang, kontrol transaksi, pilih kode barang, lalu menampilkan kode barang yang dipilih, data barang menampilkan kode barang yang dipilih, mendapatkan kode barang, menampilkan nama dan harga barang, menampilkan jumlah barang, masukkan jumlah beli, menampilkan subtotal, mendapatkan total bayar, menampilkan uang bayar, dan menampilkan uang kembali. Transaksi selesai, menampilkan simpan, cetak, dan kembali. Baik, next selanjutnya sequence diagram jurnal. Kepala toko dapat melakukan jurnal, kemudian terdiri dari nomor jurnal, tanggal jurnal, kemudian menampilkan nomor jurnal, kemudian menampilkan nomor transaksi pada transaksi, kemudian transaksi menampilkan nomor transaksi, kemudian jurnal terdiri dari kode akun, debit, dan kredit. Kemudian dapat melakukan hapus, simpan, dan kembali. Kemudian untuk deployment diagram, menggunakan NetBeans sebagai source code, untuk database menggunakan MySQL, dan aplikasi yang dibuat bernama UD Trijaya Mandiraja. Kemudian desain database, spesifikasi file, untuk dapat menyimpan data masukan dan membantu pengelolaan data, maka digunakan database dengan nama dbase_udtm. Berikut adalah spesifikasi file dalam sistem penjualan perlengkapan keamanan pada UD Trijaya Mandiraja Kota Depok. Spesifikasi file detail transaksi. Untuk nama database dbase_udtm, nama file tb_ditransaksi, tipe file transaksi, akses file random, panjang record 48 karakter, field key no_transaksi. Untuk spesifikasi file detail transaksinya, yang pertama, elemen data no transaksi, nama field no_transaksi, untuk jenis varchar, size 10, keterangan forward key. Yang kedua, untuk elemen data kode barang, nama field kd_barang, untuk jenis varchar, size 3, keterangan forward key. Yang ketiga, elemen data jumlah beli, nama field jumlah beli, untuk jenis integer, size 5. Yang keempat, elemen data harga jual, nama field harga jual, jenis integer dengan size 15. Dan yang kelima, untuk elemen data subtotal, nama field subtotal, jenis integer, dan size 15.
Untuk kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan yang pertama, dengan adanya sistem ini dapat meminimalisasi kesalahan laporan stok barang di UD Trijaya Mandiraja. Yang kedua, sistem penjualan ini dapat membantu pemilik UD Trijaya Mandiraja dalam mengelola data yang dimiliki dan mempermudah proses transaksi. Kemudian, untuk meningkatkan kualitas sistem penjualan di UD Trijaya Mandiraja, ada beberapa hal yang perlu ditambahkan, berupa yang pertama, UD Trijaya Mandiraja harus memperhatikan sistem penjualan yang sedang berjalan dan sebaiknya menggunakan sistem yang terintegrasi agar mengurangi kesalahan dalam proses transaksi. Yang kedua, sistem ini dapat dikembangkan ke aplikasi berbasis mobile untuk mempermudah user mengakses data dan informasi transaksi dan stok barang di UD Trijaya Mandiraja. Sekian presentasi dari kelompok 4, terima kasih.